Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi fluida dinamis. Sebelumnya kita udah bahas fluida statis, yaitu zat alir yang dalam kondisi diam. Jadi kalau fluida dinamis, zat alir yang dalam kondisi bergerak atau mengalir. Fluida dinamis yang akan kita pelajari ini dianggap sebagai fluida ideal. Ya, apa ciri-ciri fluida ideal? Ya, yang pertama, ciri-ciri fluida ideal tidak dapat dimanfaatkan. Baik massa jenis maupun volume fluida tersebut konstan, tidak berubah. Yang kedua, alirannya tunak, artinya kecepatan aliran di suatu titik itu konstan. Yang ketiga, tidak mengalami gesekan atau alirannya tak kental. Yang keempat, alirannya bersifat laminar atau aliran garis, bukan turbulen. Ya. Debit. Dalam fluida, debit itu adalah, ya kalau kita buat debit, ini ya Q. Debit adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Q ini debit, apa satuannya? V per T, maka satuannya meter kubik per second. V ini volume, satuan volume meter kubik. T ini waktu, satuannya second. Ya, apabila fluida itu mengalir dengan kecepatan tertentu pada pipa dengan luas penampang tertentu, maka persamaan debit tadi kita tuliskan Q sama dengan A kali V, di mana A ini luas penampang, satuan luas penampang meter kuadrat, V ini kecepatan, satuan kecepatan meter per second. Ya, ini persamaan-persamaan untuk debit. Berikutnya kita lihat contoh soal. Diperlukan 2 menit untuk mengisi sebuah tangki gas dengan 40 liter bensin. Jika jari-jari mulut pompa adalah 1 cm, kelajuan rata-rata bensin keluar dari mulut pompa adalah Di sini kita lihat diketahui waktunya itu 2 menit. Kemudian mengisi tangki gas dengan 40 liter bensin, berarti volumenya 40 liter. Ganti ke meter kubik, 40 liter sama dengan 40 dm kubik, sama dengan 40 kali 10 negatif 3 meter kubik. Jari-jari pompa itu R-nya 1 cm atau 10 negatif 2 meter. Yang ditanya V-nya kecepatan atau kelajuan rata-rata bensin keluar dari mulut pompa. Penyelesaiannya kemari kita bawa ya. Gunakan persamaan debit Q sama dengan V per T. Q-nya bisa kita ganti jadi A kali V, volume per waktu. Jadi V-nya sama dengan volume per luas penampang dikali waktu. Kemudian V-nya volumenya 40 kali 10 negatif 3 meter kubik per luasnya diketahui R, jadi pi R kuadrat berbentuk lingkaran kali 10 2 menit 120 second. V nya ini 3, tinggal
Jadinya 10 negatif 3 meter kubik per 3,14 kali R-nya 10 negatif 2 pangkat 2, jadinya 10 negatif 4 kali 3. 3,14 dikali 3, 9, sekian. 1 bagi 9, 0, sekitar ini ya, kali 10. 10 negatif 3 dibagi 10 negatif 4, 10 positif 1, atau 1,1 meter per second. Nih ya, jadi jawabannya ada di sini, B. Kemudian kita lihat lagi persamaan kontinuitas. Jadi pada fluida ideal, debit fluida di titik manapun selalu konstan ya. Pada fluida ideal, debit fluida di titik manapun selalu konstan. Jadi jika kita tuliskan Q1 itu sama dengan Q2 karena debit fluida di titik manapun untuk fluida ideal itu selalu konstan. Berarti Q1 A1 kali V1, yang ini A2 kali V2. Ini merupakan persamaan kontinuitas. Ya. Mungkin kalian pernah lihat ini kan hubungannya antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Kalau pernah nyiram bunga menggunakan selang, supaya airnya pancuran airnya lebih kencang, ujung permukaan selang itu kalian perkecil. Artinya luas penampangnya dibuat lebih kecil agar kecepatan aliran fluidanya semakin kencang. Artinya antara luas penampang itu berbanding terbalik dengan kelajuan aliran fluida. Jadi jika A-nya semakin besar, maka V-nya semakin kecil. Jika A-nya semakin kecil, maka V-nya semakin besar. Ya. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang ini pertama ya, tentang persamaan kontinuitas. Kita lihat diketahui ini ada D1 6 cm, D2 3 cm. Kecepatan pada penampang kecil 2 ya, berarti V2 itu 12 meter per second. Yang ditanya kecepatan air yang mengalir pada penampang besar, berarti yang ditanya V1. Ini masukkan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi V1 sama dengan ini, tinggal masukkan secara matematika ya. A-nya berarti pi. R-nya itu setengah diameter. V2 per pi setengah diameter 1 kuadrat. Maka V1-nya D2 kuadrat 3 pangkat 2 9 kali V2 12 per 6 pangkat 2 36 4, jadi V1-nya 3 meter per second. Jelas di sini ya. Nilai V1 lebih kecil dari V2. V1-nya lebih kecil dari V2. Tapi A1-nya lebih besar dari A2. Oke, jawabannya ada di C. Jawabannya C. Oke, lanjut. Hukum Bernoulli. Ya, hukum Bernoulli ini
juga membicarakan mengenai hukum kekekalan energi yang berlaku pada fluida. Menurut Bernoulli, fluida yang bergerak merubah energinya menjadi tekanan. Jadi persamaan hukum Bernoulli ini yaitu jumlah tekanan tambah energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume itu konstan. Artinya P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ini persamaan Bernoulli. Selanjutnya kita lihat ini contoh soal tentang persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Sebuah pipa diletakkan horizontal. Ini diameternya masing-masing D1 6 cm, artinya R1 3 cm, D2 2 cm, di R2-nya 1 cm, P1-nya 180 kilopascal. Kelajuan di penampang besar berarti penampang 1 ya, V1-nya 2 meter per second. Yang ditanya besar tekanan pada penampang kecil, berarti yang ditanya P2. Ini kita gunakan persamaan Bernoulli tadi. Sepertinya sempit tempat menjawabnya ya. Persamaan Bernoulli tadi ini ya dia. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ya, karena pipanya mendatar, kita lihat di sini pipanya mendatar kan? Kalau kita gambarkan tinggi fluida ini untuk titik 1 dan titik 2, maka ketinggiannya sama. Jadi kalau kita gunakan persamaan ini, maka nilai rho GH1 dan rho GH2 habis karena hanya sama. Ya 0 hasilnya. Tinggal ini P1 dan ini, P2 dan ini gitu ya, setengah rho V2. Nah, kita lihat di sini ada V yang belum diketahui yaitu V2-nya. Jadi kita harus cari dulu V2-nya menggunakan persamaan kontinuitas. A1 penyelesaian dulu. A1 V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya Pi seperempat D1 kuadrat kali V1, yang ini Pi seperempat D2 kuadrat kali V2. Ingin coret? Coret, tinggal D1 kuadrat kali V1, D2 kuadrat kali V2. Yang dicari V2. Jadi D1 kuadrat itu 6, 36 ya. Kali V1-nya 2 per D2-nya 2, pangkat 2 jadinya 4. Itu sama dengan V2.
Ini 9 jadinya 18 meter per second, itu nilai V2. Baru kita masukkan ke persamaan Bernoulli tadi. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, rho GH1 dan rho GH2 karena nilainya sama, kalau kita pindahkan salah satunya ke ruas kiri atau ruas kanan maka hasilnya 0. Jadi tinggal P1, kita kan mau cari tadi nilai P2 ya. Jadi semuanya selain P2 kita pindahkan ke ruas kiri. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Nih, kita distribusi seperti ini karena rho-nya juga sama. Masukkan P1-nya 180 kilopascal tambah setengah massa jenis air 1000, V1-nya 2, V2-nya 18, itu nilai P2. Jadi 180 kilopascal tambah 500 kali 4 kurang 324. Ini P2-nya. Jadi 180 kilopascal tambah 500 dikali negatif 300. Jadinya negatif di sini ya. Negatif 150 pascal sama dengan P2. Ini satuannya masih berbeda, 1 kilopascal, 1 pascal. Jadi sama-sama kita ganti jadi kilopascal, 180 kilopascal kurang 150 kilopascal sama dengan P2. Jadi 30 kilopascal itu sama dengan P2. Jadi jawabannya tadi yang D. Ini jawabannya. Penerapan hukum Bernoulli. 1. Gaya angkat pesawat terbang. Yang kedua, venturimeter. Yang ketiga, tabung pitot. Yang keempat, bejana yang berlubang. Venturimeter ini alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida ya. Tabung pitot juga sama. Nah, biasanya tabung pitot terdapat di pesawat terbang. Kita lihat yang pertama ini, gaya angkat pesawat terbang. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada mesin, mobil juga ada mesinnya, tapi mobil tidak bisa terbang. Maka desain pesawat terbang dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa mendapatkan gaya angkat. Jadi kalau kita gambarkan ini potongan sayap pesawat tampak samping ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakang. Ketika mesin dinyalakan maka pesawat maju. Di sini terjadi aliran udara kan, bagian bawah dan bagian atas sayap. Ini nilai kecepatan aliran fluidanya berbeda. Di bagian atas sayap ini nilai kecepatan alirannya lebih kencang daripada yang di bawah sayap. Mungkin kalian pernah berdiri di samping kendaraan yang melaju kencang. Badan kalian terasa terdorong ke arah kendaraan yang melaju kencang itu. Kenapa bisa demikian? Karena di daerah yang mobil tadi atau kendaraan tadi melaju kencang itu V-nya besar, sehingga tekanan udara di daerah situ lebih kecil, menyebabkan kita terdorong ke arah mobil atau kendaraan tersebut.
Maka di tempat yang kecepatan aliran fluidanya lebih besar, tekanan udaranya lebih kecil. Ya, jadi di sini P2-nya lebih kecil, P1-nya lebih besar. Sehingga muncul F1 ke atas gitu ya. Ada gaya angkatnya. Gitu juga dengan badan pesawat, sengaja dibuat berbentuk ya. Ini misalnya seperti ini kan gitu juga. Berbeda ya kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat dengan bagian bawah pesawat. Oke. Jadi antara kecepatan aliran fluida dan tekanan udara itu berbanding terbalik. Ya. Lihat contoh soalnya. Ini tentang bejana yang berlubang. Oke, diketahui jaraknya, jarak maksimum air pancuran ini ya, 40/3 cm. Sudut pancurannya 60 derajat. Yang ditanya H ini berapa? Ini lintasan pancuran ini berbentuk parabola, berarti kita bisa gunakan persamaan X maksimum, kan X maksimumnya untuk gerak parabola. Tapi di sini satuannya kita ubah saja dalam meter, karena nanti satuan G-nya dalam meter per second ya. Oke. Untuk mendapatkan nilai H ini, berarti kita kan harus tahu kelajuan pancuran fluida di sini. Nah, nih V di sini berapa? Ini nilai V di sini akar 2 kali G kali H. Dari mana? V di sini V0-nya 0. Ini kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik sehingga didapatkan V di sini sama dengan akar 2GH. Jadinya kalau kita sudah menemukan nilai V, maka nilai H juga dapat dicari. Bagaimana menemukan nilai V? Kita dapatkan ini dari persamaan X maksimum gerak parabola. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi X maksimumnya, X maksimumnya ada nilainya. X maksimum 40 akar 3. V0 kuadrat sin 2 alfa. Alfanya 60. 2 kali 60 120. Sin 120 sama dengan setengah akar 3 per 10. Jadi 440 kali 10 bagi setengah itu sama dengan V0 kuadrat. Jadi 800 itu nilai V0 kuadrat. Baru kita masukkan kemari. Hilangkan akar. V-nya dikuadratkan. V kuadrat 2 kali G kali H. V kuadratnya 800, 2 kali 10 kali H. Jadi 800 per 20 sama dengan H. Ya, ini nilai H-nya. Jawabannya ada di sini. Oke, selanjutnya contoh yang kedua tentang penerapan hukum Bernoulli. Tentang gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat. Luas sayap. Berarti A-nya
50 meter kuadrat menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara bagian bawah 200, bagian atas saya pesawat dan bagian bawah, berarti bagian atasnya 200 meter per second, bagian bawahnya 150 meter per second. Massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Yang ditanya F1 kurang F2. Ini persamaan untuk penerapan hukum Bernoulli. Tidak Ibu buat lagi di sini. Kalian bisa lihat di materi yang sudah dibagikan. F1 kurang F2 sama dengan P1 kurang P2 dikali A. P-nya tidak diketahui. Gimana jadi? Ini bisa kita masukkan dari persamaan Bernoulli ini. Tadi sayap pesawat itu kan datar kita anggap. Memang datar ya antara yang satu dengan yang dua. Jadi rho GH1 dan rho GH2-nya bisa kita hilangkan, tinggal P1, P2-nya bawakan ke ruas kiri. Setengah rho V2 kuadrat kurang setengah rho V1 kuadrat atau setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ini yang kita masukkan nanti ke sini. Setengah rho V1 kuadrat kurang V2 kuadrat ini. V2 kuadrat V1 kuadrat kali A. Rho-nya 1,3 ya. V2-nya 200 jadi 40.000. V1-nya 150 22.500 kali 50. Ini bisa kita coret 25 1,3 kali 17.500 kali 25. Ini hasilnya 25 kali 1,3 32,5 kali itu jadinya 5 6 8 7 50 Newton. 568.750 Newton. Ini besar gaya angkat pesawat. Jawabannya ada di D. Ya, ini udah habis ya pembahasan kita tentang fluida dinamis. Sekarang kita lihat percobaan virtual menggunakan simulasi PET. Kalau kalian mau coba bisa dicoba. Ini percobaan fluida dinamis menggunakan simulasi PET. Ada 3 percobaannya, tekanan, aliran, dan menara air. Menara air ini yang bejana berlubang. Kita lihat yang aliran saja. Ibu. Ini kelajuan aliran fluidanya 10.000 liter per second. Ini sama dengan debit. Kita ambil satuan tekanannya menggunakan kilopascal. Ini pipanya, penampangnya masih sama. Kita lihat kecepatan aliran fluidanya. Di sini 3,2 meter per second. Artinya karena luas penampang pipa masih sama, kecepatan aliran fluidanya juga sama. Jika salah satu pipa ini dibesarkan penampangnya, V-nya jadi 1,2. Kecepatan aliran fluida pada penampang besar menjadi 1,2. Pada penampang kecil
kecepatan aliran fluidanya 3,2. Jadi semakin besar penampang, maka semakin kecil kecepatan aliran fluida. Nah, ini mengenai persamaan kontinuitas. Kemudian, Ibu mau lihat mengenai hukum Bernoulli. Ya. Enggak rapi. Terlihat tekanannya. Di sini titik ini pakai penggaris. Kita lihat ketinggian fluidanya. Ini kan berbeda ketinggian fluidanya ya, antara titik ini dan titik ini. Ini lebih dari 4 meter. Ini tidak sampai 4 meter. Di sini 126,631 kilopascal. Di sini sekitar 28,8 kilopascal. Berarti pada penampang yang lebih besar dan ketinggiannya lebih rendah, itu tekanannya lebih besar. Artinya semakin besar luas penampang, semakin besar tekanannya. Semakin kecil luas penampang, semakin kecil tekanannya. Makanya airnya bisa naik ke atas karena tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada yang bagian atas. Kecepatan alirannya gimana? Ini di sini panah ini menunjukkan arah kecepatan ya, 12,7 meter per second. Di titik ini 2,5. Berarti pada penampang lebih besar, kecepatan aliran fluidanya lebih kecil dan tekanannya lebih besar. Pada penampang yang lebih kecil, kecepatan aliran fluidanya lebih besar dan tekanannya lebih kecil. Ini yang masuk ke dalam persamaan Bernoulli tadi ya. Oke, cukup sekian dulu untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, itu bisa kita diskusikan melalui kolom postingan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.